Halo sahabat Appscape dan Apps Gizi, perkenalkan aku Tessa Yolanda, salah satu tutor Appscape Indonesia. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas beberapa soal yang sering keluar saat UKOM D4 Gizi. Nah, yang membedakan UKOM D4 Gizi dan D3 itu biasanya di analisis soalnya dan juga perbedaan persentase per topiknya. Nah, salah satu topik yang persentasenya banyak keluar itu terkait dengan asuhan gizi klinik, asuhan gizi pada individu dan kelompok. Kamu udah pada penasaran? Yuk simak video berikut ini. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seorang pria berusia 65 tahun dengan berat badan 78 kg dan tinggi badan 165 cm datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri sendi sejak setengah bulan yang lalu. Hasil anamnesis menunjukkan bahwa ia suka makan keripik dan jeroan. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar asam uratnya 7,2 mg per desiliter. Apakah bentuk screening gizi terbaik untuk situasi ini? A. SGNA, B. MNASF, C. MST, D. STAM, dan E. MUST. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat sahabat Appscape? Langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, di sini yang ditanyakan adalah bentuk screening gizi terbaik. Di mana data fokus pada soal ini yang kita temukan bahwasannya ini dilakukan pada pria berusia 65 tahun dengan berat badan 78 kg dan tinggi badan 160 cm. Nah, dari usianya ini termasuk pada usia lanjut. Screening yang paling tepat digunakan pada usia lanjut itu adalah MNASF, di mana metode screening ini menggunakan MNA terdiri dari dua bagian, yaitu screening gizi dan asesmen gizi untuk usia lanjut. Di mana MNASF ini bagian screening yang terdiri dari 6 pertanyaan. Indikator yang digunakan pada MNA adalah pengukuran antropometri, komorbiditas, kebiasaan makan, dan penilaian gizi subjektif. Nah, kenapa bukan SGNA? SGNA ini digunakan untuk melihat perubahan status gizi. Nah, biasanya ini dilakukan sebelum pasien masuk rumah sakit dan juga setelah keluar dari rumah sakit, sehingga tidak tepat dengan soal nomor 1. Nah, untuk opsi C, MST juga tidak tepat karena MST ini dilakukan untuk mendeteksi gizi kurang pada dewasa. Dan untuk STAM ini digunakan screening untuk mengetahui malnutrisi pada anak. Dan yang terakhir, MST ini digunakan pada pasien dewasa. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi B, MNASF. Kita masuk ke soal nomor 2. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dirawat di rumah sakit 2 hari yang lalu dengan diagnosa malaria. Dia memiliki gejala sakit kepala, nyeri otot, muntah, dan diare. Pemeriksaan menunjukkan kondisi umumnya sangat lemah dengan suhu 39 derajat Celcius, tinggi badan 146 cm, dan berat badan yaitu 30 kg. Formulir screening mana yang akan digunakan ahli gizi untuk menganalisis status gizi pasien dalam kasus ini? A. Strong Kids, B. PIMS, yang C adalah SGNA, D. NRS 2002, dan E. MST. Nah, di sini yang ditanyakan kembali itu formulir screening. Di mana data fokus yang kita dapatkan di sini pada anak laki-laki berusia 10 tahun. Nah, berarti ini pada anak-anak ya. Nah, jawaban yang paling tepat di sini yaitu Strong Kids. Karena formulir Strong Kids ini dalam pemakaiannya mampu menunjukkan hubungan yang baik antara status gizi sekarang dan lama rawat inap pada populasi anak-anak. Nah, ini sesuai dengan kasus pada soal nomor 2 di mana di sini kliennya adalah seorang anak laki-laki dirawat di rumah sakit 2 hari yang lalu dengan diagnosa malaria. Nah, di sini juga ditemukan adanya data berat badan. Jadi jawabannya itu adalah opsi A, Strong Kids.
Nah, kenapa bukan B? Ini digunakan untuk mendeteksi riwayat penurunan asupan 1 minggu sebelum. Lalu di sini juga untuk BMI, riwayat penurunan berat badan, dan kaitan penyakit dan kebutuhan gizi, sehingga tidak tepat untuk soal nomor 2. SGNA tadi digunakan untuk melihat perubahan status gizi, sedangkan NRS ini yaitu pemberian skor berdasarkan nafsu makan, kemampuan makan, faktor stres, dan juga presentil berat badan. Nah, kalau MST tadi ini digunakan untuk risiko gizi kurang pada usia dewasa. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, Strong Kids. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang pria berusia 39 tahun masuk rumah sakit sejak 2 hari yang lalu dengan diagnosa gizi tuberkulosis atau TBC. Hasil pemeriksaan diketahui tinggi badan 175 cm dan berat badan 55 cm. Ahli gizi ingin merencanakan perencanaan diet. Diet apakah yang tepat diberikan? A. Rendah serat, B. Rendah protein, C. Tinggi lemak, D. TKTP, E. Rendah garam. Di sini yang ditanyakan itu adalah diet yang tepat diberikan. Di mana data fokus yang kita dapatkan bahwa di sini pasiennya dia diagnosanya tuberkulosis atau TBC. Di mana pada pasien dengan TBC ini diet yang diberikan adalah TKTP atau tinggi kalori, tinggi protein. Nah, diet yang diberikan ini adalah makanan yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Tujuannya agar tidak terjadi kekurangan gizi yang membuat penyakit semakin parah karena menyebabkan penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh sulit mempertahankan diri dari virus TBC. Jadi yang paling tepat tadi adalah opsi D, TKTP. Nah, kalau rendah serat ini diberikan pada pasien dengan gangguan saluran pencernaan. Contohnya pada pasien diare. Nah, rendah protein ini tidak tepat karena ini diberikan pada pasien dengan gangguan ginjal. Lalu tinggi lemak juga tidak tepat dan rendah garam juga tidak tepat karena ini diberikan pada pasien dengan tekanan darah yang tinggi. Sedangkan pada soal tidak ada data tekanan darahnya dan yang menjadi data fokusnya tadi adalah penyakit TBC-nya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang pasien memiliki kadar ureum tinggi, trigliserida tinggi, kolesterol total tinggi, LDL tinggi, HDL rendah, kreatinin tinggi, albumin rendah, dan proteinuria. Berdasarkan data klinis, pasien tersebut memiliki tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, dan suhu tubuh normal. Berdasarkan riwayat makan, nafsu makan menurun sehingga asupan makan berkurang. Apakah problem gizi pada domain klinis untuk kasus tersebut? A. Kenaikan berat badan yang tidak diharapkan. B. Perubahan nilai lab terkait gizi. C. Peningkatan kebutuhan protein. D. Asupan inadekuat. Dan E. Penurunan kebutuhan cairan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah problem gizi pada domain klinis. Di mana pada data fokus ini kita dapatkan kadar ureumnya tinggi, trigliserida tinggi, kolesterol total tinggi, LDL tinggi, HDL rendah, kreatinin tinggi, dan albumin rendah serta proteinuria. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ada perubahan nilai lab terkait gizi. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi B. Karena seharusnya kadar ureum ini tidak boleh tinggi ya teman-teman semua, trigliserida juga tidak boleh tinggi, kolesterol total tidak tinggi, LDL tidak tinggi, HDL tidak rendah, dan kreatinin tidak tinggi. Ini tidak sesuai dengan nilai normal sehingga adanya perubahan nilai lab terkait gizi. Nah, untuk opsi A, kenaikan berat badan yang tidak diharapkan ini tidak tepat ya, karena pada soal ini tidak ada data berat badannya. Lalu untuk opsi C, peningkatan kebutuhan protein. Sedangkan di sini dia mengalami proteinuria, sehingga perlu adanya penurunan protein. Nah, tidak sesuai dengan opsi C. Asupan inadekuat ini juga tidak tepat, meskipun di sini dikatakan asupan makan berkurang, namun tidak ada data berapa persen kebutuhan yang sudah terpenuhi. Lalu penurunan kebutuhan cairan juga tidak tepat ya teman-teman dengan soal nomor 4 ini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nilai laboratorium
SGPT dan SGOT merupakan indikator yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian diet pasien gagal ginjal, terutama bila pradialisa. Diet pada pasien gagal ginjal adalah kecuali A. rendah purin, B. rendah kalium, C. rendah natrium, D. rendah garam, dan E. rendah protein. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah diet pada pasien ginjal, namun kecuali ya teman-teman semua, di mana pada pasien pasien pada gagal ginjal ini terdapat beberapa pembatasan atau syarat diet yang diberikan kepada pasien ini. Di mana yang pertama yaitu adanya rendah kalium, rendah natrium, rendah garam, dan juga rendah protein. Nah, yang tidak tepat di sini adalah rendah purin, karena rendah purin ini diberikan pada pasien yang mengalami kenaikan kadar asam urat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi A, karena yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, itu dia tadi pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Upscape Indonesia. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.